Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Azazi. Kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Kerudung Merah dari Mekah. Buku ini ditulis oleh Muhammad Taufik dan diterbitkan oleh Kiblat Sastra dan bekerja sama dengan penerbit Santri, penerbit karya-karya moralis. Cetakan pertama pada tahun 2010 dan cetakan kedua pada tahun 2013. Novel ini menceritakan seorang mahasiswa Universitas Brawijaya dan melanjutkan ke praserjana. Pemuda ini bernama Faris Avero. Semenjak ia lulus S1, ia mulai merintis kedai buah dan bunga bersama temannya, yaitu Mahardiansa. Nama kedai tersebut mereka beri nama Evergreen. Kedai itu menyediakan lesehan bagi pengunjung yang ingin menikmati jus buah. Di kedai mereka, tak jarang mahasiswa maupun dosen memanfaatkan lesehan tersebut. Lesehan itu dilengkapi dengan hotspot area, sehingga memudahkan para pengunjung yang ingin surfing ke dunia maya. Mereka memiliki teman, yaitu Ferdian dan Sains, yang sekarang aktif di bangku S1. Mereka yang seringkali membantu di kedai mereka. Mereka tinggal di masjid, dan Faris yang paling lama ditinggal di masjid, sekitar 7 tahun. Sedangkan Sais dan Ferdian sudah 2 tahun. Dan Faris menjadi takmir di masjid tersebut, membersihkannya, membersihkan masjid, membereskannya. Dan Mahardiansa memiliki adik, yaitu Mila. Suatu hari Faris ingin mengajak Cesa ke acara talk show, dan Cesa itu adalah salah satu pelanggan yang sering berkunjung ke kedai mereka, dan sudah dianggap sebagai adik sendiri oleh Faris. Ketika itu Mila ditanya oleh Faris dan suruh mengajak Cesa ke acara talk show tersebut. Dan Mila memberikan sebuah baju ataupun gamis kepada Cesa. Keesokan harinya mereka pun datang ke acara talk show tersebut. Cesa bersama Mila, namun Faris tidak datang ke acara tersebut. Selesai acara, Mila pun menjelaskan kepada Cesa bahwa Faris tidak bisa datang ke acara karena ia sibuk dengan pesanan Pak Herman. Dan mereka pun pergi pulang ke kosan Mila dan berbincang-bincang hingga malam. Dan Mila pun memberikan kerudung yang diberikan oleh ibunya, kerudung merah, kepada Cesa. Dan Cesa pun memakainya. Dia sangat menyukai pada kerudung itu. Suatu hari di kedai itu kedatangan bapak-bapak tua sekitar umur 60 tahun. Ia adalah Pak Burhan. Suatu harinya Faris mendapatkan telepon dari Mahardian. Faris disuruh menjaga Mila, yaitu adik Mahardian, dari virus merah jambu. Virus merah jambu itu kata istilah yang dipakai ketika seorang jatuh cinta, dan Faris pun kaget dan beranggapan bahwa Mila itu mencintai Ferdian dan memikirkannya bagaimana memisahkan mereka. Dan Faris pun mendapatkan ide, ia akan mengadakan agenda harian itu, di mana agenda tersebut yang bernama Tall, Clean and Care, dan mengajak Ferdian dan Sains. Mereka pun setuju dengan agenda Haris, dan Haris pun lega dan merasa berhasil untuk memisahkan Mila dan Ferdian dari virus merah jambu itu. Dan agenda pun berjalan lamanya. Dan suatu hari Faris mengadakan perkumpulan di villa kecilnya yang terdiri dari 6 orang dan melakukan diskusi, dan mereka selesai diskusi
tidak Haris dan Ferdian. Mereka melanjutkan mengobrol dan menceritakan si Haris ini bahwa memiliki azam di mana ia sebelum menikah ia akan menunaikan ibadah hajinya. Ia berazam sejak masuk S1 dan sangat ingin pergi ke Mekah bersama ibunya. Singkat cerita, ketika ia sedang membersihkan masjid, ada seorang gadis yang sholat, dan gadis itu ialah Husna, melainkan putri dari Pak Burhan. Dan ketika Husna hendak mengambil air wudhu dan melepaskan mukenanya, ada seorang nenek itu mengambil mukena milik Husna. Ferdian pun langsung mencegah nenek itu tersebut. Dan Husna pun sontak melihat keributan yang terjadi. Dan Husna langsung menemui mereka dan bertanya, ada apa ini? Lalu Faris menjawab, nenek ini telah mengambil mukena kamu. Namun Husna langsung ke dalam untuk memastikan mukenanya di dalam masjid dan langsung keluar. Husna bilang bahwa mukena itu ada di dalam dan nenek itu keluar. Faris pun merasa kesal dan Husna melanjutkan sholatnya. Dan keesokan harinya Husna datang lagi sholat di masjid itu dengan menggunakan kerudung merah. Faris pun merasa penasaran dengan gadis itu. Faris pun langsung beristighfar dan tidak menghiraukannya. Keesokan harinya Faris mendapatkan kabar bahwa Mila kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar. Dan mereka pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. Mereka menutup kedai yang dijaga oleh Lilis dan lainnya. Sampainya di rumah sakit, Faris langsung ke administrasi untuk menanggung biaya rumah sakit Mila. Keesokan harinya, Husna datang ke kedai dan membeli 2 buah melon dan bunga mawar. Dan Husna pun menceritakan kepada Lilis bahwa ayahnya sering sekali membeli melon di kedai ini. Dan Lilis pun bingung dan mengingat kembali karena banyak sekali pelanggan yang datang ke kedai. Dan Husna pun menceritakan lebih detailnya. Dan Lilis pun mengetahui bahwa bapak-bapak itu adalah Pak Burhan. Husna pun membeli 2 buah melon tersebut dan langsung ke rumah sakit untuk diberikan kepada ayahnya. Dan Lilis pun menceritakan kepada Faris bahwa Pak Burhan sakit dan dirawat di rumah sakit Saiful Anwar. Lalu pun Faris pun sontak kaget dan berniat untuk menengok Pak Burhan dan sekaligus melihat keadaan Mila. Keesokan harinya Husna datang ke rumah sakit dan Pak Burhan pun bercerita bahwa ia ingin Husna menikah sebelum Pak Burhan itu meninggal. Dan Pak Burhan ingin Husna menikah dengan Faris. Husna pun hanya terdiam lalu langsung keluar. Tiba-tiba Faris datang dan menyapa Pak Burhan. Tidak lama mereka berbincang-bincang. Pak Burhan pun menanyakan kepada Haris, apakah kamu ingin menikahi anak saya? Lalu Haris tidak menjawab. Lalu ia keluar dan tidak akan menikah sebelum azamnya tercapai. Lalu Haris pun pamit, dan ketika Faris menguatkan tekad dan niatnya, ia harus dihadapi dengan berbagai persoalan. Lebih-lebih Faris dibuat penasaran dengan gadis yang berkerudung merah. Keesokan harinya Mila pun sudah membaik. Pak Burhan pun membaik.
eh, Mila pun diajak keluar oleh Cesa. Sesampainya di luar, Mila melihat Pak Burhan dan Husna. Mila ketika melihat Husna yang memakai kerudung merah yang sama, Mila pun merasa heran. Mereka langsung menyapa dan duduk di kursi. Lalu Pak Burhan menceritakan semuanya kepada mereka. Lalu selesai berbincang-bincang dan bercerita, mereka pun pergi ke kamar masing-masing. Dan keesokan harinya mereka sudah dibolehkan pulang oleh dokter. Pun datang untuk mengantar Mila pulang. Keesokan harinya, Farisun mendapatkan undangan dari Pak Burhan untuk datang ke rumahnya. Di siang harinya, ketika Faris hendak ke rumah Pak Burhan, ia melihat gadis berkerudung merah dan ia menghampiri, namun tidak menemukan gadis itu. Faris pun ditambah penasaran oleh gadis itu. Hati Faris pun bergetar dan menghiraukannya, dan lanjut dalam perjalanannya. Sesampai di rumah Pak Burhan, ia melihat Muhardiansyah, Sains, dan Ferdian. Tak lain mereka adalah sahabat Faris. Faris pun dikejutkan dengan dua gadis yang berkerudung merah yang sama, dan itu adalah Mila. Dan Faris heran, ia belum melihat gadis yang satunya. Hati Faris pun bergetar sangat kencang, dan ia merasa yakin bahwa gadis itu yang 3 tahun lalu ia sempat bertemu di masjid, dan itu adalah putri Pak Burhan, Husna. Dan mereka pun berkumpul dan berbincang-bincang, dan suasana pun pecah. Pak Burhan bilang kepada Faris bahwa Husna adalah putri Pak Burhan. Pak Burhan pun berharap Faris menikahi Husna. Lalu Husna pun bercerita bahwa sebelumnya ia pun pernah bertemu dengan Haris ketika usai kajian manajemen di kampus. Dari situ Husna pun mulai mengagumi dan tertarik kepada Haris, mencari tahu tentang Haris dan kepribadiannya, dan menanyakan kepada teman Faris. Faris tersipu malu dan hanya terdiam. Dan Faris pun menceritakan bahwa ada seseorang pemuda yang mencintai Mila, yaitu Ferdian. Sejak lama ia mengagumi Mila dan sangat mencintainya. Mila pun kaget. Ferdian hanya terdiam, tersipu malu. Dan Mila pun bersedia menikah dengan Haris, walaupun harus menunggu 1 tahun. Dan harus menunggu 1 tahun lagi. Dan Pak Burhan pun langsung memotong pembicaraan mereka dan menentukan hari pernikahan untuk Haris dan Husna. Lalu Faris berbicara dan mengatakan dengan membaca bismillah, lalu memilih Husna sebagai istrinya dan harus menunda azamnya untuk pergi ke tanah suci bersama ibunya. Dan Pak Burhan pun berbicara lagi bahwa akan memberangkatkan Haris dan ibunya. Sontak Haris pun kaget dan campur perasaan gembira. Tidak hanya itu, Pak Burhan pun memberangkatkan Husna. Pak Burhan pun bilang, hitung-hitung kado pernikahan dari Pak Burhan. Akhirnya pun Haris merasa senang dan gembira. Haris akhirnya berangkat dengan orang-orang yang sangat dicintainya. Sedikit cerita dari kerudung merah dari Mekah.
di dalam novel ini terdapat kelebihan. Kelebihannya itu memudahkan si pembaca ketika membaca dengan kalimat-kalimat yang asing atau menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Arab di dalam novel ini, dan memudahkan ketika si pembaca itu ada footnote-nya di bawah. Di situ mungkin kelebihannya. Dan kekurangan dari novel ini, dari endingnya ataupun ujung ceritanya tidak tergambar dan rancu dilihatnya atau rancu dibacanya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari hasil resensi buku ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.